dan memproses sinyal dari hormon yang dilepaskan oleh sel lain. Jadi, rakit lipid adalah area khusus dalam membran plasma yang memiliki komposisi, struktur, dan fungsi unik. Tersusun atas sfingolipid, kolesterol tambahan, dan protein spesifik. Mereka itu bertindak sebagai pusat pengendalian biologis yang penting dalam penghantaran sinyal, transportasi molekul, dan interaksi antar sel. Keberadaan rakit lipid itu membuktikan bahwa membran plasma itu tidak hanya bersifat dinamis dan selektif, tetapi juga sangat terorganisasi untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Keenam, karbohidrat, yaitu salutan manis untuk pengenalan diri. Jadi, di permukaan luar membran plasma terdapat sedikit karbohidrat yang terikat pada komponen membran. Karbohidrat itu membentuk dua jenis molekul. Yang pertama, glikoprotein, yaitu karbohidrat yang terikat pada protein. Yang kedua, glikolipid, yaitu karbohidrat yang terikat pada lipid. Gabungan karbohidrat ini membentuk sebuah lapisan tipis seperti salutan gula yang disebut glikokalix. Lapisan ini tampak seperti antena kecil yang mencuat dari permukaan sel. Nah, fungsi utama glikokalix itu pertama, pengenalan diri atau self recognition. Glikokalix itu berperan dalam membantu sel mengenali sel lain yang sejenis. Contoh penting, sistem kekebalan tubuh itu menggunakan pola unik glikokalix untuk membedakan sel tubuh sendiri dari sel asing seperti bakteri atau virus. Kedua, interaksi antar sel memungkinkan komunikasi antar sel yang penting dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan respon imun, membantu sel bekerja sama dalam jaringan atau organ tertentu. Ketiga, perlindungan, bertindak sebagai lapisan pelindung fisik yang membantu melindungi sel dari kerusakan mekanis atau serangan mikroorganisme. Jadi intinya, glikokalix adalah lapisan karbohidrat yang menempel pada permukaan luar membran plasma dalam bentuk glikoprotein dan glikolipid. Meskipun tidak sebesar lipid atau protein, perannya sangat krusial dalam mengenali identitas sel, memfasilitasi komunikasi antar sel, dan memberikan perlindungan ekstraseluler. Tanpa glikokalix, sel tidak akan mampu membedakan teman dan musuh, serta hubungan antar sel akan menjadi kacau. Lapisan manis ini menjadi bagian tak terpisahkan dari cara sel berinteraksi dengan lingkungannya. Ketujuh, fungsi komponen membran plasma. Setiap komponen membran plasma itu memiliki peran unik yang saling melengkapi dalam menjaga fungsi sel. Pertama, lapisan ganda lipid, yaitu bertindak sebagai penghalang utama terhadap difusi bahan-bahan yang tidak diinginkan atau membentuk penghalang utama terhadap difusi bahan-bahan larut air. Ini memastikan bahwa hanya zat-zat tertentu yang diizinkan masuk atau keluar dari sel. Kedua, protein, yaitu melaksanakan fungsi spesifik seperti transportasi, pengenalan sinyal, dan aktivitas listrik, seperti protein integral yang menembus membran untuk membentuk kanal atau mengangkut molekul, dan protein perifer yang mendukung fungsi protein integral atau membantu proses sinyal. Ketiga, karbohidrat atau glikokalix, yaitu berperan dalam pengenalan diri dan interaksi antar sel. Semua komponen ini bekerja bersama untuk menjaga integritas sel dan memastikan bahwa sel itu dapat berfungsi secara harmonis. Jika kita memperbesar sel hingga skalanya terlihat jelas, kita akan melihat bahwa membran plasma bukanlah struktur statis atau kaku. Sebaliknya, ia adalah sebuah lautan lipid dengan gunungan protein yang mengapung bebas di dalamnya, menciptakan pola dinamis yang dikenal sebagai model mosaik cair. Gambar